apakah lu mau buka bisnis? Kita berdua dari sebelum ngonten justru Basicnya bisnis? Lebih suka bisnis, nggak basic bisnis. Dia basic bisnis, aku nggak. Tapi kita suka banget mencoba sesuatu dan pengen ngejual. Kita berdua tuh udah pernah bangkrut. Nih gue ada 2 kandidat. Ada Jessica Jen sama yang satu lagi Erika Ricardo. Kira-kira antara 2 itu siapa yang mau lo lawan? Aku nggak tahu, dua-duanya sama-sama keliat. Apalagi Jessica Jen olahraga banget. Kita kedatangan pasangan paling viral di TikTok, ini dia Juan and Eve. Heboh banget aja. Hah? Heboh banget. Emang begitu. Kita di sini semuanya. Ini lu pikir kameramen? Siap dikit Iya, ini. Host, Iya, ini semuanya host. alay inbox semua udah pada pensiun. Berlebihan. Berisik! Ini emang alay inbox yang udah pensi-pensi ya? Oke. Asik. Akhirnya kita podcast. Dulu kita udah pernah ketemu ya? Udah, kita udah ketemu beberapa kali. Kita beberapa kali. sampai Beberapa mau tutup. kali. Oh iya. Sampai mau deh. tutup kita ketemu. Kita deep talk. Iya, deep talkin Tapi- hubungan lu. Iya. Wow. Jadi gua nih yang podcastin lama-lamanya. Tapi tenang, gua kawin. Tahun depan gua kawin. Dilancarkan Kawin. semoga. Kawin. Kawin apa nikah? Antara 3 kawin. Kawin? Dan nih kawin abis nikah. Oh iya itu kan. Iya. Oke. Poet. Jangan dikasih kerjaan. Iya, kita 7 hari tuh lu kawin. 7 hari. Karena udah deal sama stasiun TV. Wow. Wow. Selos dan Naput janji suci. Wow. Kayak di Javu. Jadi sinetron. Iya, karena biasa kan TV-TV nasional tuh butuh asupan-asupan cinta lagi. Generasi Gen Z, Gen Alpha belum ada. Jingle-nya udah dibuat. Jingle-nya udah ada. Janji suci. Kadang-kadang berlogika terus. Selalu damai tidak pernah berantem. Pasti langgeng, pasti punya anak banyak. Oh, baik. Ada 12 punya YouTube semua. Asik. Karena kita mengedepankan cuan. Con ya. Cuan. Asik. Emang banyak anak banyak rezeki. Banyak anak, banyak rezeki mestinya. Percaya, lu percaya? Gua percaya. Kenapa? Maksudnya logikanya gimana? Karena gua kan jadi anak sulung 12 tahun. Akhirnya gua punya adik gua. Pas gua 12 tahun hidup jadi anak sulung, terus tiba-tiba pas udah ada adik gua, memang ada tuh rezeki anak. Jadi pas kelihatan banget peningkatannya nyokap gua pas lagi punya adik gua. Iya. Gitu. Banyak juga teman gua pas punya anak jadi ini. Ada rezekinya ya. Iya, banyak rezekinya. Padahal sebenarnya Pengeluaran pengeluaran nambah bertambah. harusnya ya. Iya. Tapi kan Sekolah. Tuhan pasti sediakan. Iya. Kalau di Alkitab ada. Ayat berapa? Lupa. Burung-burung di lautan dan burung-burung di lautan, burung-burung di udara dan ikan-ikan di lautan aku pelihara, maka kamu anakku juga gitu. Baik. Jadi pasti dipelihara, bro. Tapi bukan cuma banyak anak banyak rezeki. Ini juga terjadi, nikah juga bawa rezeki. Bener, gue juga ngeliat banyak Iya. orang nikah banyak rezeki. Lu gimana? Percepatannya gimana? Gua Pas sih- dari pacaran pas abis ngomong apa sih gue? Lu. Dari pas pacaran sama setelah nikah? Jadi sebenarnya waktu itu kita kan nikahnya harusnya 2021. Iya. Terus gue kan Cina, jadi gue tanya orang pinter. Lu Cina? Cina, gue Tionghoa. Oh, lu Tionghoa. Terus nanya orang pinter, dia suruh 3 tahun lagi baru nikah. Gue lagi ngomong, dengerin bisa. Oh iya. Serius. Gua uppercut juga lu. jadi selama 3 tahun itu Kenapa ya? rezeki gua. Woi, gua enggak mau. Ayo. Asik. Lu sangat suportif ya ternyata. Eve. Ya lanjut apa? Hah? Jadi gua dulu sebelum nikah 3 tahun tuh gua pacaran tuh. Oh, Itu iya. gua Gua tuh tadi. Gua pacaran gua ketemunya gua di satu project. Sama si itu. Sama Naput, satu project waktu itu gua wall painting. Gua terus modusnya gua beli mochi jualan dia. Itu. Kayak gini. Iya. Twist gitu ya. Balik. Itu cerita gua. Jadi gitu deh. Sama loh. Loh, masa sih? Kan dulu mantan gua Naput namanya. Oh. Berarti sama kita. Masa sih? Iya. Naputnya singkatannya apa?
Nar Putri. Kartu kuning. Come on. Sorry. Bahaya, tenang, tapi di sini Oke. aman, semua di sini aman. Ayo coba ceritain dulu pertama kali ketemu. Iya, habis setelah 3 tahun kan gue harus nikah tuh. Kenapa harus nikah? Karena dia bilang gue bagusnya nikah umur 25. Orang pintarnya dia kayak peramal gitu. Nikahnya umur 25 lebih bagus. Yaudah gue ikutin. Sepanjang perjalanan itu rezeki datang. Ih, Baru menuju nikah. Terus Datang. habis nikah rezeki lebih lagi. Iya. Gila. Nambah Padahal lagi. pas merit ini nggak bisa dipungkiri, merit tuh abis-abisan banget. Kalau orang bilang ya udah merit seadanya bisa juga. Iya. Tapi Kita kan keluarganya- kita juga mau bagian karena parents kita tipikal Chinese totok yang kalau nikah tuh kayak acaranya mereka juga gitu. Apalagi dia anak terakhir kan. Abis-abisan tuh terus kita bayar sendiri. Ternyata ada aja rezekinya. Baliknya tuh cepet banget. seberapa ribet lu nyiapin nikah? Setahun. Itu Setahun seberapa sebelum. lama? Itu seberapa lama? Kalau dia seberapa ribet nanyanya sama aku. Seberapa ribet, If? Ribetnya ribet banget. Ribet banget. Iya, karena 1 sampai 10 berapa? 9,9. 9,9. Iya. Karena kita gabungin banyak otak, bukan cuma berdua lagi. Karena kayak orang tuanya juga mau bilang ini, mau bilang itu. Orang tuanya juga ada 2 kan, mama papa, mami papi. Terus dari kita kan ada beberapa yang sama kerjaan juga kan. Jadi ada dari beberapa vendor yang kayak coba requestnya begini boleh nggak, bla bla bla. Tapi balik lagi vendor sih untungnya masih lebih ke nyantai ngikutin kita gitu loh. Cintai produk lokal aja lah. Nyambung juga lu. Yoi. Cintai produk lokal. Lokal. Karena Soalnya kalau ya ribet kayak tadi, kalau misalnya Tionghoa harus banyak banget tradisinya. Makanya carinya cewek lokal aja. Kan aku lokal. lu ngomong apa sih? Lu ngomong apa sih? Kamu pertama yang nendang tong sampah gua. Ganggu. Oh, ganggu. Maksudnya kalau bisa cari orang Indo aja lah udah gitu. Jadi kamu mau cari orang Enggak, maksudnya Kenapa ngomong gitu? enggak bercanda sebenarnya. Ya udah. Lu kalau bercanda yang lucu dong. Iya, sorry. Wah, Gimana abis sih? ini digoreng jadi kue tiaw lu. Enggak, tapi emang kenapa nyari lokal? Tapi kan lu Cina, pasti ngikutin adat lu. Iya. Bahasa yang lain yuk. Habis. Intinya kalau di kita di Chinese tuh agak ribet tradisinya. Oh. Makanya dia bilang ribetnya Sanggit, 9,9. tepai. Sangjit, Tepai. itu sudah dia ada disisirin rambut jam 12 pagi. Disisirin rambut. pa- Oh, pas- lu totok Pas banget sih. pas hari nikah tuh udah paling parah karena H-1. Nggak tidur. Aku harus masukin barang ke kamar pengantin tapi harus dihias kayak ada kain-kainnya juga. Terus yang ada yang harus ditidurin kasurnya pakai Ada orang jeruk. orang yang shionaga misalnya kayak Iya. gitu. Lu siapa? Kelinci. Oh, lu kelinci dua-duanya? Iya. Oh. Lu? Sama kan 99. Oh iya, kita sama. Gue harus cari Shonaga buat tidur di ranjang gue. Pokoknya Kita kelinci kayu apa kelinci tanah ya? Tanah kan? kelinci Gue emas. Kelinci emas 2011. Tanah Kelinci gue. tanah. Iya, sama kita kelinci Tanah. tanah. Tanah sama emas cocok. Ya. Bener, gua sama adek gua makanya nggak ciong. Ada lu apa? Adik gua beda kelinci 12 emas tahun ya? karena emas ada di dalam tanah kan? Betul. Beda 12 tahun ya? Beda 12 tahun. Kan 12 tahun gue jadi anak sulung. Oh iya ya. Iya. Kan H-1-nya aku hias itu tuh. Habis itu malamnya sekitar jam 11 aku tuh disisirin sama mama aku. Heeh. Tapi jadi aku harus bawa bunga. Bunganya tuh harus fresh dan warna-warni. Jadi ditaruh di pot sama sembayangan juga. Terus aku disisirin sama mama aku, tapi mama aku tuh kayak ada bacain apa gitu. Pakai bahasa Cina. Iya kayak Iya, ada pokoknya tulisan Mandarinnya gue sama. liat Chinese Enggak, tapi banget kayaknya mungkin ada doanya maksudnya Iya. ya. Doa semoga anaknya baik bla bla bla. Chinese banget. Jadi sambil disisir tuh malam-malam. Karena lu Buddhis. Iya, Iya. kita Buddhis. Jangan sedih. Jam 3 pagi, jam 2 pagi udah dibangunin buat make up, ya kan? Nah, terus di pihaknya Juan di rumahnya dia tuh udah lagi prosesi nggak tahu apa, aku nggak tahu lagi. Terus di tempat aku harus ngelengkahin cici aku lagi karena cici aku kan belum merit. Iya. sama Juan. Jadi aku ada prosesi ngelengkahin dia, terus penjemputan mama aku sama dia. Sampai Terus rumah gue harus ngelengkain asap lagi. Iya, arang. Jadi kayak ada ngelengkahin. tempat, ada arangnya gitu. Terus aku pakai dress, wedding dress tuh harus ngelengkain itu gitu. Menandakan apa ya? Menandakan kita memulai hidup yang baru. Gitu. Tapi mau gimana pun kalau diambil positifnya sebenarnya karena kalian jalanin semua. Iya. Ngeluh nggak waktu itu? Enggak. Dan gak ngeluh, makanya banyak dapet restu dari keluarga. Bener gak? Betul. Iya.
habis dari nikah makanya rezeki datang karena Mantap. kita enjoy sebenarnya. Lo enjoy gak sih nikah? Gue belum nikah. Oh iya, sorry. Gue belum Kirain nikah. tadi cerita kan katanya udah sempat ini kan 3 tahun sebelum. Pacaran. Itu kan cerita elu. Oh. Itu kan cerita elu. Cerita gua. Iya. Kita sama. Jadi If, ini gak usah podcast, gue bisa ceritain. Kan gue dari riset. Iya, langsung aja. Jadi dulu sebenarnya Juan itu diterima sama If, sebenarnya belum sayang. Tapi karena ada Juan, hidup If lebih berwarna. Asik. Karena If belum bangun udah dicoret-coret mukanya. Enggak dong. Oh belum? Enggak. Apa? Gimana ceritanya? Apanya? Cerita lu ketemu? Ketemunya dari Instagram. Kan lu tahu tadi. Iya. Coba lu ceritain. Jadi ketemunya lewat Instagram guys. Jadi dimodusin. Tapi ada fun fact. Ini ada fun fact yang sangat gong banget. Apa dulu? Ini lu kalau di Jakarta Timur lu udah dipukulin. Oh. Karena ternyata guys ada fun fact. If adalah teman dari mantan terakhir lu. Iya. Bener. Kenapa? Masa di Jaktim dipukulin? Itu menyalahkan brokot perjaktiman. Gimana saudara-saudara? Betul. Nggak boleh temen setongkrongan itu lu sikat lagi. Dia gak setongkrongan. Tapi temen. Aku kenal doang. Kenal doang. Oh. Tapi gue tahu itu mah gak di Jaktim doang. Satu Indonesia lah kalau brokot. Di Bandung enggak? Di Bandung bebas. Oh, bergilir ya? Bisa teman-teman. Tenang kawan. Terutama Nangor ya. Terutama Jatinangor. Banyak orang mencari jati diri di Jatinangor. Ya. Oke. Fun fact lagi. Sumbangsi kondom, sampah kondom terbesar Ada di Bandung. di Indonesia ada di Jatinangor. Kotanya cuma satu lab gitu doang. Tapi terlalu banyak pemuda dan pemudi di sana. Dan kosan campur. Makasih ya ini ya Informasinya. Baru tahu. Fun fact. Tapi memang itu informasi-informasi yang penting. Penting ya buat diketahui masyarakat. Iya, pertanyaan gue, kok bisa lu sama temennya mantan lu? Dia, jadi dulu mantan gue tuh satu sekolah sama dia. Terus pindah ke sekolah gue. Udah gitu dong. Asik banget ceritanya anjir. Soalnya sebenarnya cuma tahu-tahu doang, terus habis itu ya temen aku ini gak naik, ya pindah ke sekolah dia, terus udah jadi sama dia. Jadi sama dia. If Tetep the cinta sama dia. world was ending. Oh, mau nonton Bruno Mars. Udah lewat. Oh, udah lewat. Iya, jadi temen dia, kita ulang ketiga kali ya. Iya, temen dia gak naik kelas. Mantan lu? Nggak naik kelas. Mantan lu gak naik kelas? Iya. Karena pacaran terus? Enggak. Nah, Dia nggak naik kelas di sekolah dia. Enggak, lu temennya. If. Temennya. Temen aku. Yang mantan gua itu Ah. nggak naik kelas di sekolah dia. Iya. Pindah ke sekolah gua, baru ketemu gua. Langsung lu pacarin? Habis itu enggak, udah dideketin cowok lain, nggak ada yang dia mau. Baru terakhir gua deketin. Karena lu ganteng? Enggak juga. Karena lu Karena gua ada beda dari karismanya. lain. Yoi. Menurut lu apa yang bikin If mau sama lu? Dan If bilang hidupku jadi berwarna denganmu. Karena gua tulus. Gua mencintai dia dengan tulus. Benar. Gue mencintai dia dengan tulus. Jadi kalau cowok tulus, cewek bisa ngerasain. Ih, bener. Karena ada quotes. Ekspektasinya udah aneh-aneh enggak. Ketika pria mencintai wanita dengan tulus, Asik. dia akan mencintai dia apa adanya. Dan bersama dia akan apa adanya. Sorry. Jadi nggak keren. Tapi Jadi nggak keren. Tapi kalau wanita mencintai laki-laki dengan tulus, berarti dia nggak setia. Maksudnya? Karena jadi cowoknya ada 2. Karena dengan tulus. Anjir, mencintai dengan tulus anjir. Bagaikan sepatu. Kita Bagaikan sepatu sepasang sepatu Di selalu bersama. bersama tuh. Tak pernah bersatu. Tak pernah bersatu. Gitu. Itu lagunya. Mau tau lagu tulus? Lah, Coba tahu. nyanyi. Kita. Ulang lagi. Pertanyaan. Ini meja beli di Informan ya? Ini beli di
Ya kan? Dekor rumah. Oh. Ini display terakhir. Jual nggak second? Ini saya. Jual tangan kedua. buat Kenapa jual. lu pengen? Ini keren ya mejanya. Ini keren juga nih. sih. Batu alam ini. Jadi jualan meja ya? Iya. Ya udah lu mau berapa gopay lah bayarin lah. Yaudah dah, gope. Bener? Iya gue transfer deh. Ya udah mana? HP. Lu jangan bacot doang lu. Gope ya? Iya. Ya udah. Minta rekening bos. Gopay USD. Ngehe lu. Ngehe. Gopay USD. Gope bat lah. Emang Cina pelit lu ya? Enggak. Lu orang dua Cina mana? Gua Medan. Oh, lu Medan. Bagan. Dia Bagan, aku Medan. Dia Medan. Oh iya. Lu Cina mana? Gue Cina Ponti. Oh, bahasa ke dong. Kek. Tapi Bukan. nggak bisa. Bisa denger gak? Hah? Bisa denger. Bisa dong. Kan ada kuping. Kan ada kuping. Bisa denger enggak? Maksud gua bisa denger bahasa ke enggak? Bisa. Gue tahu tidur. Soimuk. 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 Ya. Apalagi? Sebenarnya bahasa aslinya soimak. Soimak. Cuman kita ganti Diambil jadi dari kata soy. soy. Susu kedelai. Susu kedelai. Ih, orang yang anggap kita beneran pinter itu beneran dicatat. Anjir, misinformation. Bisa dilaporin hoax. Ya gitulah. Ini pertanyaan gue selalu kepo. Apa? Belum. Belum nanya. Iya. Lu konten tiap hari. Hmm. Ganggu hubungan pasangan lu. Berhubungan ini enggak? Enggak. Enggak. Yang jelas dikit dong. Ini pertama kalinya gue minum americano 1 gelas penuh. Pas gue berdiri kaki gue kesemutan. Nyetrum. Jadi makanya gue Ngomongnya adalah ya. otaknya cepet. Iya, iya. Mulutnya Bagus slow dong. motion. Iya. Coba tanya. Apakah konten setiap hari? Lu kan konten setiap hari kan? Iya dong. Mengganggu hubungan kalian? Enggak. Kenapa enggak? Soalnya di dalam konten itu kita enjoy. Hmm. Jadi kita seperti membangun hubungan dimanapun kita berada. Apakah Juan dan If yang di konten itu yang aslinya? Iya. Real gacet? Tapi nggak sepenuhnya asli lah. Ada juga yang enggak. Karena aku enggak sepenuhnya aslinya suka marah-marah juga. Iya. Gitu. Tapi memang kita natural, vlog. Apa yang memang udah terjadi di kehidupan nyata tuh kadang kita suka iniin ulang ke. Jadi lu udah berapa kali tidur di taman? Nggak kehitung. Nggak kehitung. Real kah? Nggak lah, itu konten. Aslinya gue tidur di ranjang lah. Tapi di maksudnya yang taman. kayak Boleh. maksudnya kayak ada kita bercandanya, udah kamu tidur di luar ya kayak gitu bercandaan pas Canda. lagi berantem. Kita kontenin. Kita bikin jadi realistis. Orang kan biasa kebayang tapi kan tidak ada yang Nggak ada mengimplementasikan. visualisasinya. Nah, mau bikin beneran. Ya itu kayak bahas itu kan ceritanya yang tidur di luar karena beli knalpot. Nah itu karena beneran. Beneran itu, Itu sumpah. dari kisah nyata tuh. Sekarang mobilnya udah gue jual. Yang waktu itu gue naik. Kenapa Gua dijual? jual. Karena ganti mobil. Soalnya kita ganti mobil. Ush, kelas. Yoi, waktu itu kan Mercy. Mm-mm. Gue upgrade Jadi jadi Kalia. yang bener kau. Ke Nggak, Kalia nggak. kan enggak lah. Ya, pokoknya kita ganti mobil lah. Ganti. Cuma ukurannya harus yang bisa muat maksudnya. Soalnya kita mau berkeluarga nanti. mm-mm. Kalau gue mobilnya waktu itu kan sedan. Sekarang Sekarang SUV yang lebih gede. Innova, Enggak. Lexus. Salah. Ayo 2 kali lagi. Kalau benar kamu mendapatkan segelas hot dog. Ini foto encer, ini Oh, isinya iya. RS. Apa ya? SUV Alphard. Kita kenapa nebak mobil ya, Los? Ya, soalnya lu tadi kayak mau pamer tapi setengah-setengah. Enggak ada yang mau pamer. Enggak kan kamu nanya Kan gua tadi bilang udah mobilnya gua jual. kemana? Kita jual. Ganti, soalnya harus ganti harus. Nah, pertanyaan gua. Lu setelah udah kasih knalpot, harga mobil jadi naik apa enggak? Itu dia. Sebenarnya mobilnya belum kejual. Karena gue jualnya maunya Di sini. Lu jual aja di sini. Guys, yang mobil. enggak, udah nggak usah. Nggak usah. Jadi mobilnya udah jual apa belum? Lu ganti mobil apa nambah mobil? Gue ganti Itu beda. Gue ganti mobil. Ya. Mobilnya tuh gue titipin jual. Jadi Di showroom. Udah kejual? Belum. Berarti 6. Berarti nambah.
Nanti itu kan dijual di showroom itu. Tapi Soalnya gue maunya jualnya sesuai harga yang gue mau. Karena udah gue modif banyak. Kalau udah gue modif jualnya rugi. Makanya jangan dimodif-modif. Itu gue juga setuju. Itu tolol. Siapa yang tolol? Gua. Aku sudah menyesal. Udah menyesal. Laki-laki kalau ngomong nyesel mah seumur hidup ngomong nyesel bisa berkali-kali ya. Tapi gue adalah orang yang gak pernah nyesel seumur hidup gue. Bagus dong. Lu tapi nyesel. Gue nyesel Kenapa lu nyesel? akan hal-hal yang menurut gue tidak penting. Contohnya? Modif mobil. Kan udah. Apakah lu akan melakukannya lagi? Mungkin. Sih, Jadi gak nyesel. dia nyesel. Jadi lebih baik lu bilang, sayang aku gak nyesel, ini aku happy. Oh tuh happy banget tapi. Ah. Happy banget. Jadi lu nyesel jangan cuman buat manis-manisin kuping If doang. Kamu gak pernah mau dengerin aku. Saya suka keributan. Saya hidup dari keributan. Kamu tau gak kemarin aku lihat di Instagram ada kayak potongan footage gitu tiga couple gitu ada bule interview ditanya kok kalian bisa panjang Kok umur sih ngeretek-retekin tangan ya? kok kamu bisa panjang sih ininya hubungannya kayak misalnya ada yang udah nikah 25 tahun kayak 30 tahun terus ditanya kok bisa sih ditanya ke cowoknya tau gak jawab apa? Apa? Dia dengerin istrinya Berat ini tiga-tiganya loh orang yang berbeda. Kenapa lu gak mau dengerin If? Gue dengerin. Anjing. Hah? Gue dengerin. Tapi Gue dengerin. tidak melakukan. Enggak lah. Enggak. That's why. Karena gue gak mendengarkan istri gue menyesal. Jadi lu menyesalnya bukan karena beli knalpot. Karena Tidak mendengarkan istri. Nah, jadi kalau udah Iya, ganti topik. ini harus kita gali dong. Aduh, apa gunanya podcast? Ini harusnya lebih berat pertanyaannya. Harusnya lebih berat pertanyaan. Iya, karena tidak mendengarkan istri sama mengeluarkan duit buat itu tuh gue happy. Tapi gue harus mikir ke depannya. Apakah itu ada value-nya buat gue gitu. Keren. Tapi tetap beli knalpot. Beli dong. Yoi. Udah lah, Sa. Enggak. Ya. Apa? Asik. Enggak. Apa hal yang kalian baru tahu setelah nikah? Kan 3 tahun pacaran. Iya. Pacaran hampir 5 tahun Hampir sebenarnya. 5 tahun. Lama juga ya. Yoi. 3 tahun tuh Nikah? habis tunangan baru nikah. Nikah udah 9 bulan. Apa yang kita ketahui Gak Kita berasa ketemu kan? berarti udah lama. lu nikah baru banget ya? Tahun lalu. Lanjut. Lu jadi nanya gak? Jadi, Apa yang kita baru ketahui habis nikah. nikah? Kebiasaan masing-masing pasangan. Si Evelyn kalau di toilet ternyata lebih lama dari yang gua kira. Pas belum nikah gua kan gak pernah lihat dia di toilet. Gua datang dia udah siap. Ya kan, gua mau jemput dia udah ready. Ternyata cewek effortnya gila kalau buat siap-siap. Itu dia. Untuk memaniskan Untuk mata kita, memaniskan bro. mata kita. Iya, bro. Berarti kita harus beliin cewek makeup sepuasnya. Bener gak? Bener. Bener kan? Ya, oke. Mampus lu. Itu make up doang jadinya. Makeup mandi semua lah. Pokoknya buat siap-siap ternyata Evelyn lama. Lama. Bisa kita mau jalan ke sini jam 12 nih. Tadi bangun jam 9. Itu udah 3 jam sebelum. Beraknya sejam. Gak tahu aku Berak sejam. Enggak, aku tuh nggak yang Konstipasi dia. Ambeien. Aku tuh suka nongkrong di WC nggak tahu kenapa. Mau pup atau nggak pup juga aku nongkrong aja di WC. Ada kopi. Nongkrong, plung. Gitu, plung. Terus WC-nya tuh dingin, jadi enak. Enak gitu. banget WC lu dingin. WC lu ada AC. Nggak ada, tapi dingin. Ya horor dah. Enggak, kan di depannya kamar dingin. Anginnya masuk. Oh. Tapi di Nyaman WC aja lama. WC-nya. Oh, lebih nyaman di WC sendiri apa Di tidur kamar. di kamar bersama Juan? Tidur di kamar bersama Juan dong. Yoi. Apalagi pas di WC bareng. Gua sikat gigi, dia cuci tangan. Itu lebih kamu jawab deh ayo. Apa yang lu baru tahu ketika setelah menikah sama dia? Apa ya? Dia beresnya cepet mampus sih.
Berberesnya cepat mampus. Lu cepet gak cowok? Gue cepet banget. Cepet banget. Lu Apalagi kan gak punya gue rambut, gak usah botak. pakai wax. Iya bener. Iya, gue pakai wax 5 Botak lebih cepet lagi Aneh 5 banget. menit. Enak Gak banget tau lu. mungkin karena aku biasa beberesnya nyantai banget. Terus lihat dia kayak bangun baru masuk WC kayaknya nggak ada hitungan menit tiba-tiba udah keluar lagi udah beres semuanya. Iya. Lu karena gak sabar apa lu emang udah mau ngerjain yang lain? Karena gak mandi. Cepet dong kalau gak mandi. Bener gak gue teh? Jadi lu di kamar mandi gak mandi ngapain? Enggak, kalau gak mandi cepet gue. Kalau mandi ya 10 Tapi mandi menit lah. juga cepet. Enggak nyampe 10 menit. Iya sih. Iya bener. Gua sama. cepet banget. Aku juga cepet kan sayang ya? Gue juga cepet banget gue. Gak tau apa yang harus dilakuin gitu loh di WC. Masuk, nyalain shower, pakai sabun, shampoo, keluar. Iya apalagi mandi pakai shower lebih cepet lagi. Iya, selesai. Sama ada satu lagi sih. Apa tuh? Bentar aku lupa. Oh, Udah biasa sih. udah biasa. Sehari 2 kalian. Makan obat. Bentar. Gak apa-apa lanjut aja dulu nanti kalau aku ingat. Oke. Nanti kalau ingat dia harus ngomong langsung. Iya. Apa kebiasaan jelek If yang lu baru tahu? Kebiasaan jelek If. Beberesnya lama. Sama aja ya. Aku udah ingat. Apa? Juan tuh suka banget taruh handuk dimanapun dan itu ternyata bener yang di konten orang. Lu tahu nggak? Kata Oh my God. emak gua. Awal dari perpecahan rumah tangga dari handuk yang tidak pada tempatnya. Handuk tuh basah loh bro. Dia bisa taruh di kasur, dia bisa taruh di tempat gantungan baju yang bajunya masih bersih. Padahal Gimana? kan dia di WC. Lu nyesel nggak? Kata lu kan gak boleh nyesel. Enggak. Lu nggak nyesel? Enggak. Dia nggak nyesel. Melakukan kesalahan tanpa penyesalan. Soalnya itu menjadi pembelajaran buat gua. Gak apa-apa, nanti aku bantu dia ya jadi pembelajaran. Nanti handuk basahnya aku taruh di atas komputer gamenya dia. Oh. Apalagi anduk yang abis keramasin rambut, Iya, kalau ada yang rambut tuh basah. lebih basah lagi. Di CPU-nya kalau perlu. Dibuka dulu. Ada murnya kan. Iya. Pas di motherboardnya tuh. Taruh tuh under tuh. Kalau bisa lu taruh. press dulu. Peres di Peres motherboardnya. di motherboardnya. Lu peres, lu injek, lu taruh. Iya, kita bantu berarti, kasih pelajaran. berarti lu ngomong gitu udah boleh. Boleh, karena saya tidak akan mengulangnya lagi. Asik. Keren. Next. Oke, iya, dia suka-suka dia deh. Nah, gua nih, kenapa tadi gua nanya kayak gitu? Karena gua tuh dulu sempet mikir kalau mau konten sama Naput. Ada lah gua beberapa konten sama pacar gua kan. Tapi gua tuh takut omongan-omongan netizen tuh berpengaruh ke hubungan gua. Wah. Gitu. Banyak sih sebenarnya. Makanya gua mau konten setelah nikah. Baru gua mau. Oh iya gue kayak kita sebelum nikah banyak banget omongan. Ini belum nikah tapi udah sekamar. Ini belum nikah tapi udah di kamar berdua gitu. Tapi itu kan konten doang. Aslinya kan gue nggak tidur berdua di kamar. Bener, yang bener begitu sih. Aku juga nggak gitu pusingin sih sebenarnya yang pas sebelum nikah banyak yang komen kayak gitu. Maksudnya aku nggak terlalu stresin karena emang aslinya kan bahkan ada cici aku juga di dalam kamar itu sebenarnya. Sebenarnya di belakang Jadi kayak kamera gitu ada lah. juga. Terus kalau kita kayak dikit-dikit kita harus jelasin kan capek. Ya udahlah biarin aja. Biarin aja. Ini konten. Nanti habis kawin, karena gue nggak mau kayak ada perpecahan atau bahan-bahan ngobrol yang bikin berantem pas pacaran. Oh iya. Kalau nikah kan kita udah berjanji untuk Nggak bisa. ikat selamanya, iya begitu. Itu buat Nikah gua. pertama ini. Iya dong anjing. Gue baru 25 bang. Juga kau ya. Siapa tahu nikah punya berapa? itu. Nikah. Ya nikah cuma boleh sekali ya. Nikah cuma boleh sekali. Di Kristen cuma boleh sekali. Kalau di Sama Kristen di nggak Buddha boleh juga cerai ya? Nggak nggak boleh. Yang bener nggak boleh. Tapi kan kita namanya manusia ada aja. Suming tuh. Iya, keseringan ketawa kering. Apa namanya? Gue jadi lupa nih. Iya nggak boleh cerai. Ya itu harapan semua orang lah. Iya. Lu juga semoga langgeng. Amin. Harus langgeng. Nggak boleh cerai. Nggak boleh cerai. Iya. Oke, thank you ya semuanya dari podcast ini. Udah selesai. Udah. Belum. Oh, belum. Kita mau tes chemistry sekarang. Asik. Kita ada beberapa pertanyaan Boleh. yang kita akan melihat kekompakan dari Juan dan juga Eve. Boleh. Kalau kompak sih gitu udah nggak ada lawan. Coba produser tolong next. Frit. Oh ya. Oh, Disensor. sensor. Siapa yang paling sabar pas berantem? Kenapa nggak mau nunjuk? Karena ngapain aku begini? Kan dia nanti bakal gini. Kenapa If lebih sabar?
Karena memang sifatnya dia sabar. Kalau gue sifatnya lebih, kalau ada yang salah harus dibenerin gitu. Apakah sabar adalah sebuah sifat? Iya menurut aku. Tapi bisa dilatih. Sabar itu bisa dilatih. Kenapa lu bilang gitu? Soalnya gue dulu gak sabaran. Semenjak ketemu If, gue jadi sabar Oh, orang. gitu bener sih. Jadi Seberapa gak sabar ya dulu? Gak sabar banget. Pokoknya kayak dulu semuanya pengen buru-buru mau cari duit harus cepet. Semenjak ketemu dia ternyata enggak. Cari duit itu ternyata butuh proses. Gitu. Hidup itu butuh proses. Jadi ada quotes nih. Ada quotes. Iya. Kasih tahu. Nah, jadi gini. Fast success creates ego. Wow. Slow success creates character. Asik. Berdoalah kepada Tuhan. Kalian akan diberikan kebijaksanaan Wow. supaya kesuksesan itu tetap berada di kalian. Amin. Luar biasa. Mantap Los. Hah? Mantap minum dulu. Boleh lah ya. Kering tuh bibir. Iya. Iya. Siapa yang paling boros? Gak usah tanya dong gua. Kenapa lu boros? Karena gue gak relate. Karena love language lu apa? Love language gue adalah word of affirmation. Oh, lu suka dipuji. Gue suka dipuji. Lu hari ini Cewek kan- gue itu, Hari ini gantengan sih. Fun fact. Gue bisa 4 tahun karir itu sampai di titik ini sampai punya podcast karena gue modal tampang doang. Iya. Iya lu sih cakep banget sih. Lu Kok dia cakep jijik banget ya? Jangan ditunjukin dong, Seng. Kalau Napo tadi apa katanya? Dia quality time. Oh, oke. Sama-sama. Lu apa? Kalau Receiving gift. iya, makanya kalau misalnya lu bilang gua kenapa gua boros, gua kalau stres gua suka nggak harus mahal barangnya. Misalnya gue beli ke Indomaret, gue beli barang, gue juga udah happy. Gue ada hadiah buat lo. Apa? Gak usah dapet saya. Ya, Makasih ya. itu namanya cipet. Dosa di agama apapun dosa. Iya, oke. Apa hadiahnya? Hah? Apa? Ntar gue rahasia. Oke. Coba. Tadi pertanyaannya apa ya? Iya itu. Love Gua language. gua Love gua language. seneng If apa? membeli Love barang. language. Kalau dia quality time. Aku quality time. Tapi kalau aku nggak tahu kalian tahu atau enggak. Sebenarnya semua orang punya semua jenis love language. Porsinya tapi beda-beda. Yes. Iya, mana yang lebih dominan. Dan itu pun bisa berubah sebenarnya. Bisa berubah. Iya, Bisa. itu bisa berubah. Kamu berubah gak, Seng? Itu Tapi bisa berubah. bisa seiring mood lah ya. Hari ini gue pengen quality time, besok gue pengen dikasih kado misalnya. Kalau misalnya maksud aku kayak itu tuh bisa berubah. Emang ada waktunya aja sih. Kalau misalnya emang ternyata kalian dominan banget di itu, kalian akan lebih seneng itu. Tapi nanti ada waktunya di mana kalian, aduh gue juga kepikiran nih pengennya diginiin juga ternyata gue juga happy ya, diginiin gue juga happy ya, nah kayak gitu sebenarnya. Kapan lu ngerasa kayak gitu? Apa? Kan biasa quality time. Oh ternyata seneng juga ya dikasih hadiah gitu ya? Enggak sih, aku seneng quality time. Tapi aku tuh suka merhatiin. Jadi aku ngobrol sama orang tuh, aku dengerin mereka, terus aku kayak baru tahu, oh ternyata orang itu sebenarnya punya semua love language dan harus kebagi rata, tapi nggak ada yang sadar gitu loh. Lu selain apa? Word act of service. Iya. Oh, Act eco service. Iya, gue sangat suka di service. Oh. Iya. Ya nanti kita badminton ya. Lu jago banget. Gua service ntar. Oh iya bener. Lu terima ya? Iya sih. Oke. Gue terima. Ya. Bener juga. Gue malah lama nangkepnya. Lama ya? Kok bisa jadi host sih lembot? Untung dia di rumah sekasar ini kah? Lumayan. Gue pertama kali dicabik-cabik hatinya sebagai host. Enggak, tapi untung lu ganteng sih. Ih, kan gue bilang, gue modal tampak doang. Sampai detik ini. Jeffrey Sampai Nicole, detik ini. lu apa? Celos Nicole. Gua Selos Arab Octavia. Hei, siap. Gua Starboy. Asik. Aku mau nanya boleh gak? Iya boleh. Jadi kapan kamu punya rencana punya rambut panjang? Itu pertanyaan naput. Setiap hari. iya. Setiap kita lagi nongkrong ngelihat atap. Kapan nih kita punya rambut lagi? Kenapa lu gak mau nemuin Gue rambut? sebenarnya mau banget punya rambut. Gue cuman waktu itu kasih satu terms lah. Kalau gue ada film yang gue suka banget harus ada scene gue punya rambut, gue gak punya rambut. Tapi
menurut gua punya rambut tuh ribet. Kenapa? Karena harus diurus. Dan pagi gue tuh gak bisa secepat gue botak. Dan gue suka gue ngeliat gue botak lebih ringkes gitu. Terus gue kalau rambutnya panjang semua orang merasa bilang lu ganteng? Enggak, itu juga. cuman gue kelihatan sangat bandel. Oh kayak bad boy banget ya? Kayak bad boy. Kalau Kayak gini? Cina gading. Kalau Hah? gini good boy. This is Star the law. boy. Yes, star boy. Star boy. Iya, benar. Mukanya botak makin kayak berandal. Masa? Kayak preman ya? Iya. Masa? Enggak, gue sih bilang lu tetap ganteng kan kalau dia. Jadi lebih baik rambutnya panjang. Kalau menurut If, coba lu lihat muka gue. Bebas sih. Bebas. Kenapa pertanyaan gitu tadi? Tapi Naput jujur itu pertanyaan paling gong Naput untuk gue menikah. Apa? Boleh nggak pas nikah rambut kamu panjang? Oh iya. Bener. Pas gua mau Dasar nikah. laki-laki. Enggak, gue ada consideration aja karena Apa? gue ribet banget kalau punya rambut tuh ribet banget. Dan orang yang suka botak pasti relate. Pas dia tumbuh separuh gitu doang, itu jelek banget. Emang bener. Malah habis pakai topi begini ntar Iya. dia. Jadi kayak bintang gitu. Tapi aku ngerti sih posisinya si Naput. Kenapa? Kenapa pas merit kalau bisa kamu berambut takut dipikir nikah sama tuyul. Seserius itu dia mau delivery jokes itu ternyata. Untung If yang ngomong. Kalau lu gue pukulin. Pas gua mau nikah, Heeh. Evelyn juga request rambut. Iya. Demi apa? Iya, emang cewek tuh gitu. Karena dia mau, nih, simple ya. Pas nikah cewek mau kita di posisi paling gantengnya kita. Karena kan nikah cuma sekali seumur hidup. Oh jadi gue paling lebih ganteng kalau ada rambutnya. Gua gak ngomong. Tapi lu udah pernah lihat gue punya rambut? Pernah. Di foto kayaknya ada pernah post deh. Ada iya. Iya, cewek kita mau, istri kita mau Menurut di kamu foto aku paling lebih ganteng. ganteng? Jijik banget. Posenya. Lebih anak baik. Lebih anak baik. Kayak good boy. Masa sih? Tapi emang kelihatan jadi lebih kayak anak muda gitu. Iya. Lebih bocil. Tapi Nah gue gak suka dibilang bocil. Style rambut kan bisa diubah. Gue dulu juga kayak gitu. Belah samping. Ombak- Polem. ombak kiri. Polem. Iya. Tombol kiri. Nah, sekarang gue belah dua biar kelihatan lebih dewasa. Ngomong-ngomong. Tiba-tiba ada challenge dari follower. Anjing juga. Apa nih? Oke, ada challenge dari follower nih. Ngomongin soal rambut kan. Coba dong bikin tren rambutnya belah tengah mulu, belah samping dong sayang. Coba gimana? Kan lu gak punya rambut? Makanya. Ini gimana? Solusinya gimana? Oh nggak bisa, aku udah lepek. Pakai wig. Pakai wig lah. Pakai wig lah. Pakai Mana wig, wignya? Mas. Gue pakai wig. Yoi. Kita udah, gue udah pernah bikin sebenarnya. Lu udah pernah bikin? Si Evelyn juga udah bikin di TikTok dia. Ya nonton aja langsung. Jadi kita bikin apa enggak nih? Ayo bikin. Anjir lah. Anggap Oh aja dia lu punya ada wig ya? rambut. Harus goblok. Ini udah ada rambutnya anjir. Belum disisir aja jadi nggak kebelah. Coba kamu. Tapi Bisa sih. sama rambut gua tuh tebel banget. Enak dong, Los. Hah? Enak lah. Jadi wanita penghibur. Lagunya kayak mana sih? Kamu rambutnya belah tengah terus gitu ya? Belah samping dong. ACC SCG. Iya. Kayak gini loh. Nih kasih lihat kontennya. Oh itu if tuh. Oh ini baru trennya. Baru berapa hari? Lu pakai wig ya? Udah gak usah lama sama istri gua. Ini juga bisa. Iya bener juga. Gimana coy? Kita lihat ke kamera gitu ya. Iya, baru kamera. Biasa kita bergabung. Tapi kamu gimana pikirin? Aku makanya udah aku lagi lepek lagi. Coba Harus dulu lepas ya. semua rambutnya. Kita coba. Siap ya, sejam nih. Nyesel lu Masih ada bilang. baru tahu. Ini tapi ini udah belah samping. Mana sih produser nih? Produser nih belah samping. Ya udah. Sejam. Kalau mau nggak apa-apa. Sejam tapi nih. Lu nih. Coba kita coba. Ini mah Biasanya produser udah aja mau lepek. liat gue pakai wig aja. Hari ini full ya, Los ya? Full ya? Hah? Pakai wig? Iya, lanjut terus habis ini sumpah lu gandeng banget kayak gini. Demi apa sih lu?
Afirmasi. Ya sih. Bagus. Gue kayak bikin kostum Incredible. Ini belah tengah. Nah, udah, ayo. Udah. Oke. Kita semua sama-sama belah tengah ya. Aku juga lihat aku. Oke. Kita semua belah tengah nih. Sebelah tengah lah. Copyright gak sih itu lagunya? Iya sih. Ya udah pakai mulut aja. Tapi. Rambut. Gimana rambut gue biar belah samping? Oke, ayo. Napi. Satu. Lu yang nyanyi, kitanya diem, kan kita bikin tren. Oh iya benar. Action. Tatin. Oh jadi dikesampingin. Nah, udah nih. Gak bisa kalau udah lepek. Kalau udah lepek gak bisa belah Ih, lu kayak samping. jaban gitu. Lu pernah lihat jam emang? Gak pernah. Kok kayak orang potong mohak tapi ke sebelah semua? kayak Cakep lu lebih ke Skrillex anjing lu. kayak Anjing kena dari tadi dia tsunami. bohong berarti kalau gini dibilang cakep. Ini kayak Skrillex kayak bro. kena tsunami. Kayak kena tsunami. Gak bisa kalau belah samping udah terlanjur lepek. Ya udah enggak apa. Lu gini kayak aja. itu tuh karakter di anime, cakep banget. Ih ganteng. Nah, gantangan dia belah tengah apa belah samping? Sama aja. Dia ganteng terus. Udah belum caranya? Ah ya udah. Udah. Anjir lah. Udah. Ini pertanyaan random. Apa? Pertanyaan random, masih tes chemistry. Kalau Kayak orang sakit. Kasih tunjuk kameranya. Sakit sih gantengnya. step aside, gue ngerasa kayak Pras Teguh dulu sebelum suci aja. Ini betul rambut gue bisa diganti-ganti. Lu mau request apa? Bisa. Slick back. Bukan. Ini bisa ada gambar-gambarnya nanti. Oh, green screen soalnya. Lu mau apa? Gambar apa? Gambar ini Mimi Peri. Mimi Peri masuk. Apa lagi? Pikachu. Naput. Celos botak. Nah, pertanyaan chemistry juga nih. Ya. Tentang seberapa kalian mengenal pasangan kalian. Yo gas. Gue udah tahu semua yang Evelyn juga tahu. Siapa yang kira-kira di antara kalian berdua yang paling memungkinkan untuk tanding di Beyond Combat Showbiz? Jawab, Seng. Jawabnya bareng nih. Ya. Paling memungkinkan. Paling memungkinkan kan? Iya, paling memungkinkan. Jawab bareng ya. Iya. Udah jelas jawabannya kan? Iya. 1, 2, 3. Kita. Evelyn. Oh, aku doang ya? Evelyn. Ya udah. Kenapa Evelyn? Soalnya Evelyn berani. Dia berani tinju orang. Pernah ditinju orang? Kan enggak pernah ninju orang. Dia dulu tapi Muay Thai. Muay Thai. Berapa tahun ngomong Muay Thai? Setahun doang sih, sebentar doang. Setahun lama lu. Iya. Ya tapi nggak Rutin? rutin seminggu, misalnya seminggu sekali, seminggu 2 kali buat olahraga doang. Seminggu 2 kali tuh rajin loh. Iya. Kamu pernah waktu Lu pernah ngerasain tinjuannya gak? Enggak sih. Ya coba. Dulu aku Amit, masih amit. bercandanya. Dulu aku masih yang bercandanya yang begini nih. Coba ya, kayak gitu. gua rasain tinjuan Evelyn. Oke. Tapi kasihan. Nggak usah ancang-ancang gitu juga. Biasanya abis ninju, abis itu jedak-jeduk nih. Oh, baik Oh, baik iya, baik. oke. baik. Ya, oke. Enggak lah itu nggak sakit. Oh, kok lu yang jedak-jeduk? Dua. Ih nanti sakit. Ini kurus. Gak apa-apa kalau tulang. lebih sakit ditinggalin sama mantan. Hah? Salah ya? Salah dong. Lebih sakit diselingkuhin sama mantan. 1 sampai 10 berapa sakit? 9. Masa sih? Sakit banget. Enggak, ini kan gara-gara tulang. Tapi dia formnya bener loh. Lu kalau misalkan mau tanding mau lawan siapa? Nah itu aku masih bingung. Ada 2. Oh pingsan. Aku inget banget pas aku lagi nonton yang itu. Dia kira nonton tinjunya lu waktu itu. Bohong. Enggak, bukan Lu tinju bohong. dia. Tinju. Intinya pas aku lagi nonton tanding boxing waktu itu, ada sempet ngobrol, Sama? ada orang. Ah. Jadi kita lagi bercanda,
Kalau if lawan Pip ini kira-kira lu megang siapa? Oh gitu. Iya. Ya terus- Evelyn lah. Enggak, terus mereka Ya jawab lu kayak gini. lakinya. Oh iya. Enggak, Siapa terus mau- mereka terus mereka jawabnya kayak gini. Ya milih inilah. Ayo Ih, siapa? Mana bisa? Ayo. Katanya kayak gitu. Soalnya biasalah kalau aku kan lenje. Gak lenje lah anjir kuat. Lenje kalau orang nggak kenal aku, orang tuh pikir aku tipe olahraganya tuh yoga. Aku bilang nggak pernah nggak suka yoga. Dia sukanya Aku suka Muay Thai. nembak kayak gitu. Nembak pistol api, senjata api, bukan soft gun ya. Yang gini-gini ya. Ya Iya, bener-bener bakit. tapi dul. angin juga nggak apa-apa. Aku suka. Kenapa suka tembak-tembak? Passion kayaknya. Bingung juga ya. Gak tau kayak atur nafas, terus kayak fokus buat coba hit sesuatu. Kamu mau belajar nembak sih? Yaudah, oke, kita belajar nembak. Pertanyaan. Gua nih gua ada 2 kandidat yang selalu setiap ketemu gua pasti obrolan ini. Apa? Tentang tinju di Beyond. Hmm. Ada Jessica Jen, tapi Jessica Jen emaknya udah pernah marah-marah sama gua. Nah. Gara-gara Jen setiap hari izin ke mamanya mau tinju. Waduh. Sama yang satu lagi Erika Ricardo. Oh itu. Enggak, dua-duanya selalu ngomong sama gua. Kira-kira antara 2 itu siapa yang mau lo lawan? Maksudnya? Kamu nanya aku? Mm-mm. Aku nggak tahu. Dua-duanya sama-sama keliat. Apalagi Jessica Jane olahraga banget. Berat kamu berapa? Gak bisa aku di atasnya dia. Dia itu kurus banget. Dia 45. Iya, dia kurus banget. Setelah aku diet. itu 50. Ketemu di 47. Nah, aku pernah bilang, aku bahkan izin karena aku bilang kayak gini, ih aku pengen banget ya. Tapi aku yakin memang dari orang tua, apalagi mertua pasti nggak bakal kasih. Tapi bener sih. Orang tua, Lu kasih apalagi Enggak. apalagi maksudnya nantinya planning mau punya anak kan, takutnya kenapa-napa gitu. Mm-mm. Tapi hidung gue patah sih gara-gara tinju. Tapi pengen banget, seru sebenarnya. Mungkin kalau sparring ya udah lah ya. Tapi kalau misalnya di atas ring beneran enggak deh. Soalnya kalau di atas ring adrenalin orang tuh naik. Ya bener gak? Lu kalau lagi tinju kan adrenalin naik kan. Iya. Jadi lu jadi kayak maunya tuh kayak India pokoknya. Beda sama Sih, sparring. enggak lah. Tergantung coachnya. Coachnya, Sebenarnya. oh. Iya tergantung coachnya. Oh, jadi berarti Jessica Jane pernah pengen. Gua pernah punya kerjaan di Vietnam. 4 hari apa 5 hari? 4 hari. 4 harinya. Setiap hari, setiap ada gua, dia jual nama gua. Mah, Selos suruh aku tinju. Boleh nggak? Terus Mak nyampe gemes. Terakhir sebelum pulang, awas ya. Kamu sampai anak saya beneran tinju. Waduh. kamu saya tinju. Iya kamu yang saya tinju. Kamu kalau ada rambut saya jambak. Gitu. Di Pantesan dia Vietnam. botak. Karena gue karena Takut. Iya, nggak juga karena gue bilang orang lu nggak diizinin tapi dia selalu jual nama gue. Oh. Jen. Kalau Erika Ricardo, Erika Ricardo karena dia pengen aja. Dari Beyond 1 dia bilang sama Pengen fight sama cewek lain. gua. Iya, suruh cariin lawan. Apa tuh? Gila lu, kalau lah semua menaput. Kenapa? Tan banting, ini tenaganya gede banget bro. Oh, nggak imbang. Gak imbang. Gue aja lawan naput pasti gue kalah. Bener. Bukan karena gue mengalah, tapi emang tenaga dia lebih gede dari gue. Gitu. Jadi ya udah. tapi nggak Itu bakal Jessica Jane lawanin aja sama Erika. iya. Itu lebih jauh lagi. Nah dia tengah-tengah nih beratnya. Apanya jauh? Erika mah berapa? Erika 52. Itu cuma beda dikit. 52, 45, ketemu 48. 49 lah. 48 setengah. Lu megang siapa kalau Erika Ricardo lawan Jessica Jane? Aku kayaknya aku megang nih, megang. Megang if dong. Iya lah kalau makanya gue nggak bisa milih. Wasit udah mau loncat tuh. Kalau megang gue kayaknya megang Dukung banget siapa? sih. Lu dukung siapa? Jangan megang. iya dukung. Dukung. nggak mau komen. Next question. Iya. Nggak tahu gue nggak bisa milih soalnya. Nah, sebenarnya podcast ini bukan podcast keluarga begini. Kita adalah podcast bisnis. Oke, kita sekarang Kita ganti selalu ngobrol yang daging-daging. nih. Oke, ganti ke bisnis. Ayo. Jokes-jokes tuh buat kita tuh gak penting. Yang penting. Tapi
saking menyebalkannya, kenapa suka ada tamu yang ngintip-ngintip pertanyaan gue? Kamu ngintipin. Dia selalu ngintip. Selalu bikin jadi gue grogi penyampaiannya. Jadi gak seru. Oh iya. Apakah lu mau buka bisnis-bisnis? Kalau ditanya kalian mau berbisnis atau enggak, kita bahas bisnis. Kita berdua dari sebelum ngonten justru lebih Basicnya bisnis? Lebih suka bisnis, enggak basic bisnis. Dia basic bisnis, aku enggak. Tapi kita suka banget mencoba sesuatu dan pengen ngejual. Jadi misalnya kayak kita bikin sebuah produk, kita cari tahu, terus dia bantu aturin untuk ngejualnya kayak gimana, kayak gitu. Kita berdua udah pernah bangkrut. Gara-gara? Gak bangkrut sih sebenarnya. Lu lebay juga lu. Bangkrut. Tapi boleh sih lebih bagus di klip yuk. Iya, ulang ya. Iya, lu pernah bangkrut. Iya. Salah. Kita berdua tuh udah pernah bangkrut. Lu gak apa-apa gak diceritain ini? Gak apa-apa, gak ada bangkrut. Kita berdua tuh udah pernah jatuh bisnis kita. Dulu ada bisnis hand sanitizer. Pas covid. Gak bangkrut ya, kalau bangkrut tuh kan rugi. Ini kita nggak lanjutin Karena udah gak covid. karena udah nggak laku. Karena nggak covid. Kita juga pernah jualan. Evelyn pernah jualan mochi yang gue beli. Aku mau nanya, padahal sebenarnya laku, Seng. Laku, cuma kita nggak lanjutin aja. Mochi. Semua yang kita jual bikin, sebenarnya laku. Mochi laku, hand sanitizer laku. Hand sanitizer pertanyaan pas covid lu jual pernah dapat berapa duit sebulan? 10 juta. Buat berdua? Itu Omset, itu cuannya? omset. Oh, omset. Tapi bikin semua. Karena kita kan benar-benar pure small business. Oh. Jadi kita memang bikin sendiri, campur sendiri, kita jual. Cuma kita nggak lanjutin lagi. Memang kalau ngomongin bisnis sebenarnya dari kita sebelum konten kita suka berbisnis, suka membikin gitu. Mochi lu berapa per bulan? Waktu itu bisa berapa? Per hari kan hitungannya. Berapa? Cetiau, notiau. 1 juta, 2 juta. Gede dong. Tapi itu dulu ya, Mochinya. masih zaman dulu. Mochinya satu segini berapa Seng? 10.000 satu mochi. Oh, Mochinya- apa mahal banget. Emas sama itu. Orang pertanyaan gue ya, lu kan tukang emas. Ini kan banyak yang nggak tahu ya. Lu kan bukan tukang emas. Lu kan punya toko emas. Lu kan pernah jual mochi isi emas. Orang kalau makan emas, beraknya keluarnya apa ya? Perak. Masa sih? Yoi, coba aja Mana? emasnya. Mana emas yang bisa gue makan? Ada di mochi dia. Mana mochinya? Tanya dia. Mana mochinya If? Kampus lu. Apa sih? Serius Bos? Ini serius, Nah, ini serius ya, mochinya ini nggak serius. isi emas. Nih, aku Mochinya jelasin kenapa. isi es krim. Aku jelasin kenapa bisa mahal ya. Awalnya aku nggak nentuin harga loh sebenarnya sih. Jadi gini loh, aku Nentuin tuh harga beli aja sih kelasnya gitu. hitungannya dulu kayaknya itu termasuk mahal. Mahal. Iya, tapi dulu tuh aku mikirnya gini, aku suka banget nyiptain sesuatu yang kalau bisa orang suka. Logisnya gini, mochi itu tuh tebel adonannya. Oke. Kalau lu makan sekali doang, itu bisa aja bikin lu kenyang dan enak. Jadi Oke. aku tuh bikin mochi setipis mungkin dengan rasanya yang gak terlalu manis. Jadi lebih tebal es krimnya. Terus es krim aku kasih Oreo yang udah ditumbuk. Oke. Ditumbuk terus habis itu es krim lagi diikat jadi baru jadi satu. Jadi memang Es- es krimnya es tuh daging banget. Daging lebih banget. banyak Tebel. es krim daripada mochinya. Yes. Tapi berarti mochinya tuh harus setipis mungkin. Cuma susahnya mochi itu kalau tipis gampang sobek kan. Jadi semuanya masih pakai tangan digulung satu-satu. Sampai pagi digulung Ngukusnya sama dia. satu-satu. Nah kayak gitu. Makanya Gue kita pernah stop. lihat tuh orang Jepang yang bikin mochi. Nah, iya, itu. Yang esnya wah, Itu masih tebel. Itu masih Dia tebel. punya Itu lebih masih tipis. tebal. Oh lu udah pernah cobain yang Dia itu? punya kalau bolong, ulang. Iya, Bikin ulang. Siapa yang makan tuh kalau udah bolong? kita. Kenyang dong ya. Kita makan yang bolong, kita makan yang Oh gagal. lu bikin bisnisnya, jadi lu beli Gua mochi bantuin. dia terus lu bantuin dia. Oh. Kan PDKT, waktu itu gue bantuin sampai pagi. Pinter banget. Habis itu Hah? Habis itu ya udah nggak lanjut. Kita juga pernah jualan bubur ketan. Gila lu kompak banget berarti ya. Iya, Berarti kita lu bareng, bareng. Kita suka. mengerjakan. Jualan casing. Itu cuan banget pasti. Banyak banget. Kagak cuan. Kita beli kita sampai beli mesin cetaknya gitu loh. Kita beli mesin Lo kalau cetaknya. mau coy. cuan ngambil dari Cina aja kan, lo jualin kan di sini. Iya, Gua gua- kagak, emang gua. Lu bikin. Gua beli mesin, beli casing, gua print sendiri, gua press. Modalnya udah mahal tuh. Hasilnya nggak jadi. Yang beli waktu itu
4-5 orang keluarga sendiri. Karena gua ketemu 5 banyak lah 5-6 miliarder yang gue tanya bisnis pertamanya adalah jualan casing. Makanya gue Aksesoris. sepede itu. Aksesoris HP apalagi. Gue bikin sendiri casingnya. Gue pikir, wah ini bisa jadi one day bisa jadi pabrik nih. Karena lu basicnya bukan pedagang berarti. Lu basicnya orang kreatif. Aku, tapi dia dagang. Kurang kreatif. Dia dagang. Jadi Oh, dia makanya bisa Yang gua siram. makanya bisa bareng, maksud aku kayak aku bantuin kepikiran ide apa. Aku eksekusi. Iya kayak gitu loh. Kebetulan Lu beberapa- eksekutor. Iya. Kebetulan eksekusinya beberapa ya kita belajar dari pengalaman lah. Iya. Gitu. Ya kalau sekarang bisnis kita pengen banget bisnis. Tapi kenapa lu bisa? Karena gini, gua 2 tahun pertama kali pacaran dan berbisnis bersama. Karena gue pacaran dulu, habis itu gue bisnis ya. Itu adalah neraka pacaran gua. Maksudnya neraka hubungan kita. Gila, susah banget buat gue. Atur waktunya. Bukan cuman atur waktunya, cuman Nyamain satu otak. nyamain otak. Terus pas lagi ada problem di kerjaan, mau kabur nggak bisa ngeliat dia lagi. Iya. Jadi 24/7. Jadi gue setelah 2 tahun gue baru benar-benar bisa berbisnis. Dan baru benar-benar bisa kayak install skill-skill lain gitu. Jadi skillnya udah standar 2 tahun pertama. Terus berantem mulu lagi jadi. Gara-gara bikin bisnis bareng. Jadi kayak kita bersama tapi tidak pacaran. Makanya gue nanya yang tadi tuh. Kalau kita Heeh. enjoy sih kita bikinnya enjoy. Berantemnya dikit malah pas bisnis bareng. Oh. Karena dia kasih ide, gue eksekusi. Kan kita beda ranah. Nah masalahnya gue sama dia juga beda ranah. Nah, salah satunya yang aku bisa syukurin dari dia ya, maksudnya kita bisa ada momen dimana kita juga sebenarnya berantem, tapi kita bisa nurunin ego masing-masing karena kita tahu oke dia kelebihannya di itu, aku kelebihannya di ini, ya udah gitu loh. Nggak ikut campur. Bantu aja lah. Berusaha untuk ngertiin sih. Gitu. Kalau ikut campur, kita ngomong kayak jangan ikut campur, tapi pada akhirnya kita sendiri yang akan, ayo dong ikut kontribusi misalnya kayak gitu kan. Jadi daripada nunda sendiri, nah lebih ke yang kayak, oh yaudah deh gue ngertiin karena dia pasti di otak dia udah mikirin yang terbaik gitu. Dia lebih ngerti, nah misalnya gitu. Jadi jangan gue udah gak ngerti tapi gue yang kayak, enggak gini, nah kayak gitu. Itu harus. Mungkin lu berdua suka saling membantu kali. Misalnya lu udah ada job desk nih, tapi lu suka masuk job desk dia, lu suka masuk job desk dia. Ada dulu, ada momennya Nah kayak itu gitu. jadi ketika dia udah pikirin capek-capek, effortnya udah keluar, lu masuk, lu revisi langsung. Nah itu bisa jadi bad mood tuh naputnya. Iya. Gue udah capek-capek mikir, tiba-tiba masuk langsung ngomong aja lu. Iya. Kalau ya itu 2 tahun pertama tuh sering banget kayak gitu-gitu Iya. tuh. Tapi sekarang ya udah better dong. Udah nggak ada. Udah mau nikah kan? Udah mau nikah. Tahun depan ya? Karena kita juga udah bisa bagi kerjaan bahkan ke banyak orang. Iya. Kalau Naput waktu itu yang susahnya pas pertama kali punya karyawan. Apa ya, ngelatihnya atau apa? Bukan, bagi kerjaannya. Oh, soalnya nggak percaya. Dia iya perfeksionis. Dia Harus sesuai yang lu Dia mau perfeksionis. gitu kan. Jadi waktu itu banyak lah cara. Kalau gua susahnya dulu adalah gua nggak mau diatur orangnya. Gua jadi gue sukanya kerja di waktunya gua gitu. Nah itu dia yang pusing dulu sebagai manajer gua. Jadi gue bisa bikin video jam 2 pagi. Oh, pokoknya kalau lu mau bikin lu baru Dulu. Sekarang udah ada jamnya. Iya sekarang udah ada jamnya. Mana jam lu? Dulu masih di Gue momen gak suka pakai jam. di momen belum direstuin, jadi kerja. Ah iya tuh. Terus gue pulang pasti capek, terus diomelin. Gue setelah 3 tahun soalnya baru dapet restu. Kenapa nggak direstuin lu? Beda Kan lu jauh. ganteng gitu. Beda jauh umurnya. Beda jauh umurnya benar. Oh. Udah segitu aja. Next. Kok gue gak berasa jauh sih? 5 nggak tahun kelihatan. kan gue berondong. Dikit lah. Iya, tapi kalau dari muka memang gak kelihatan jadi lo gak tahu. Muka lu son. Muka gue Enggak, tua. enggak. Lanjut. Enggak. Jadi gitu maksud gue, makanya ini kan ini mungkin salah satu ilmu yang bisa diambil ya, karena buat gue tuh susah. Gue setiap orang yang nanya gimana Cak, kan orang ngelihat gue baik-baik aja kan kalau Iya. di luar, terus mengerjakan hal-hal besar berdua gitu bersama, terus punya karyawan. Iya. Itu tuh orang nanya, apa gue kayak lu ya Rus? Gue selalu tidak menyarankan. Belum tentu bisa ya. Karena buat gue itu, gue kalau gue balik ke saat itu, gue akan memilih tidak gitu.
Gue aja abis nikah gue pengennya dia jadi ibu rumah tangga. Baru cari. Dia kerjain apa yang dia suka. Oh. Gitu. Supaya dia bisa lebih fokus Iya. ke keluarga. Betul. Ya, Gue kayak juga dia bilang gitu ke Evelyn. Iya, dia juga ngomong gitu sih. Sama, kita sebagai cowok pasti kan mau menjadi tanggung jawab buat keluarga kan. Oh kalau itu gue sebenarnya kalau dia suka kerja, gue disuruh urusin rumah gue juga mau sih. Gue bilang ke Evelyn, kamu kalau bisa kamu di rumah aja, nggak usah kerja nggak apa-apa, biar aku aja yang kerja. Karena kalau gue cowok banget maksudnya. Manly banget bener. Soalnya diajarin bokap kan, kita cowok harus kerja, cewek harus. Gue nggak maksa dia jadi ibu rumah tangga malah, nggak bisa masak, ya udah pesen aja. Nggak bisa cuci, kalau gue kosong gue bantuin cuci. Bener itu Cina banget tuh, mah gue juga ngomong gitu. Gue dulu pas pertama kali curhatin tentang kayak menurut mami Naput perlu belajar masak gak gitu. Ah. Emang pembantu bini lo Iya gitu mak gue. Bener sebenarnya nggak. Modern banget ya. Iya. Oh tapi Naput mah, ih gila gue mah super di servis, makanya gue langgeng banget. Dia juga. Gue udah off service, di servis terus. Wes. Tas. Dia yang gue hebat tuh dia mau berusaha. Dia nggak bisa masak, dia belajar masak. Ih, Mau, gue gak nyuruh. Mau sendiri bangun jam 8 tiba-tiba. lu canggih sih. Aku udah coba masak nih gitu. Tapi aku happy-nya aku coba masak, dia mau coba telan. Maksudnya aku jadi Itu harusnya begitu sih. soalnya maksudnya kalau ada second opinion iya, gimana? itu jadi kerja sama gitu loh. Jadi kayak aku sebenarnya happy tapi aku tahu kekurangan aku nggak jago masak. Aku tuh pengen coba. Terus habis itu kalau dicobain pertama kali emang gak enak waktu itu kan. Tapi dia kayak nggak apa-apa kok enak. Pas sekarang Oh, makin gitu ya? lama makin bisa tahu rasanya yang lebih Yang enak pas. gimana. Iya. Terus dia baru ngaku yang kayak iya yang waktu itu nggak enak kayak gitu. Enak gak enak telan dah. Oh lu gitu ya? Telan. Tapi gue jujur. Emang kita ada momen kayak gitu sayang? Kalau lu mah emang kalau nggak enak kayak kurang asin langsung kasih garam. Kalau gue bilang juga. Tapi mungkin lebih halus. Kurang asin nih. Aus nih gitu misalnya. Gitu. Keasinan. Gue bawa bercanda lah. Iya. Bisa jadi itu tuh tadi shot TikTok lucu. Apalagi apa namanya? Apa yang bikin lu sayang banget sama If? Ntar gue nanya juga buat lu. Dia cantik sih. Oke, selain fisik. Ya. Dia baik. Standar banget. Standar ya. Ya. Kalau Basic itu gue ya. bisa jawab nggak ada orang jahat di bumi ini kecuali kepepet. Asik. Dia bisa bikin gua Nyaman. percaya walaupun kita lagi nggak bareng. Kan dulu gue diselingkuhin sama temen Iya, dia. Lu pernah selingkuh nggak? Enggak, Sama sekali. sama sekali. Nggak ada urgensi selingkuh apa sama sekali. Rasa gitu. Enggak. Bagus. Keren. Lu baru bener-bener manly kayak yang lu bilang. Yoi. Mantap. Gua dulu diselingkuhin sampai 3 kali gara-gara LDR. Nah pas gua ketemu dia, gua LDR lagi sama dia. Kan gua trauma tuh. Heeh. Cuman gua pas ketemu dia, gua nggak trauma. Gua malah kayak, oh aman nih, Anjir, jadi Evelyn If bisa udah kepercaya. mah cakep, baik, cantik, setia, baik, setia, mau mau berusaha. berusaha. Ya adalah banyak Apa, Ih? kekurangan juga. Banyak lah. Itu yang bikin gua mau ngelamar dia. Lu karena ngelamar dulu 2 tahun baru 3 tahun. baru nikah. Ih, Tapi tadinya mau langsung nikah. Kan kita nanya orang peramal, dia suruh 3 tahun lagi. kalau lu gimana? Kenapa lu Iya. sayang banget sama dia? Tulus sama pekerja keras. Niatnya juga lurus gitu loh. Kayak dia gue ngelakuin ini demi kebaikan lu gitu loh. Asik. Kalau lu? Mirip lu sama gue. Lu kenapa suka? Ntar Naput Gue gua tanya. sayang sama Naput. Naput, nih ya gue kasih tau. Gue kalau sebelah dia gue merasa aman. Kebalik kan? Jadi dia tuh mungkin nggak tahu juga ya. Pokoknya gini, gue lebih merasa aman kalau ada dia. Jadi dia pun malah merasa nggak aman kalau sebelah gue dulu ya. Dulu. Karena gue tukang berantem. Ya. Jadi lebih dia yang deg-degan. Orang tiba-tiba gue pukul. Iya. Dulu. Ngerti. Dulu. Jadi lebih dia jagain gue. Kenapa lu pukul tiba-tiba itu? Karena gue dulu darahnya panas. Maksudnya kalau misalnya saling lihat nih. Apa lu? Gitu. Ih gue bisa banget. Dan mulut gue sangat ringan. Kamu banget. Gitu dulu dia. Apa? Kamu banget. Tapi aku gak berani mukul orang. Iya. Nah gue biasanya ngomong apa lu itu udah kata terakhir yang dia dengar pasti. Apa lu? Dor. Berarti dulu dia suka banget berantem ya? Terlalu sering dulu.
Parah tapi memang itu kebiasaan sangat jelek. Gue sampai pernah nggak punya teman gara-gara berantem terus. Jadi setiap orang udah tahu gue nggak suka sama dia, dia pasti berantem ini ujung-ujungnya. Tawuran pernah? Gue nggak pernah tawuran tapi ada namanya partai. Kalau di Jakarta Timur ada namanya partai. Satu lawan satu. Jadi sekolah A lawan sekolah B dipilih dulu karakternya. Lu pernah? Gue lebih ke selalu nggak jadi karena selalu selesai di adu bacot. Karena Lu bacotnya juga jago. Karena dulu dibully kan gue Cina, Kristen, terus di Jakarta Timur. Bener. Nah jadi gue selalu dibully tuh. Jadi coping mekanisme gue mulut pertama. Pantesan lu sekarang kerjaannya ninju ya. Itu juga. Jadi karena background itu juga kan semua orang mengerjakan semua berdasarkan referensi hidup. Sama kayak lu ngonten juga kan berdasarkan kejadian yang lu rasakan kan. Iya gitu. Jadi nah gue selalu merasa aman. Gue bisa bayangin kalau gue sama cewek lain, misalnya gue traveling nih, gak akan pernah ngerasa seaman traveling sama dia. Kalau traveling yang ngurus Detail. semua dia? Detail, semua itinerary. Gue tahu naruh badan doang. Enak tuh? Enak Banget. Enak banget. Enak banget. Kayak Lain kali kita traveling bareng yuk. Bener lu? Iya biar KPA dibikinin ya? dia itinerary. KPA. Naput. Enggak sih, Naput tuh lebih ke karena dia sayang banget aja. Karena dia gitu ke semua orang. Dia gitu ke semua orang, terlebih lagi gua pacarnya. Jadi dia di keluarganya pun dia bisa tour guide-in keluarganya. Gitu. Jadi Rajin, ulet, dan telaten ya. rajin, ulet dan telaten. Terus dia waktu itu gue suka cewek yang bisa setara sama gue. Dia? Iya, karena dia galak. Bisa. Dia cewek yang gak mungkin gue bisa. Lu tuh api. Dia tuh air. Dia api juga. Maksudnya Api juga. dia bisa memadamkan lu. Enggak. Jadi kalian bisa berantem? Kita bisa bakar mobil. Kalau berantem dalam mobil berantem. Berantemnya gede gitu? Tapi udah gak pernah. Jadi kita berantem sekarang sesuai dengan porsinya. Yang penting bisa baca. Jadi kalau gue punya kelemahan anger issue. Kalau dia suka. Lu ngantuk? Kan lu yang nanya kon. Apa dia lanjut. punya anger issue dia? Dia suka tantrum-tantrum aja. Beneran? Enggak, karena gue merasa memang cewek itu emosional. Dan gue gak ngelihat itu cuma di dia. Ada beberapa juga kan semakin dewasa gue semakin sering kayak pacaran berdua. Terus kayak kita kayak kemarin gitu kan. Jadi mau gak mau adalah gue ngelihat pasangan lain berantem. Tapi memang sebenarnya wanita gitu. Terus gue semakin tua juga gue ngelihat emak gue. Oh iya emang gitu mungkin wanita dewasa ketika ngelihat pria yang udah dewasa gitu loh. Karena mereka kan basicnya memang tulang rusuk kita. Memang kita harus tanggung jawab gitu. Dan mau sedominan apapun cewek itu pasti ngikut lakinya. Jadi gue gak percaya kalau misalkan orang diracunin sama ceweknya gitu, nggak mungkin. Jadi kalau misalkan cowoknya narkoba, ceweknya pasti ikut narkoba. Cowoknya minum-minum, ceweknya pasti ikut minum-minum. Karena tergantung lakinya semua. Bener. Gitu. Hah? Kenapa jadi kesini? Gitu, enak banget gue pacaran sama Napu tuh gue selalu diservis. Jadi benar-benar saling inilah. Dan sebenarnya tanpa sadar gue sama dia nih. Sama dia karena gue kerja bareng. Udah menuhin satu love language dia, quality time. Oh iya kerja bareng. Karena kerja bareng gitu. Terus dia menuhin gak love language lu? Ih sangat menuhin dari pertama kali ketemu. Servis. Lu kupingnya bisa denger gak? Enggak, kan tadi lu bilang ada servis, Iya. ada word of affirmation. Dia ngeliat kuku gue panjang aja dia langsung ambil gunting kuku. Oh, itu kan extra service anjing. Iya dia kan tadi udah bilang juga. Affirmation. Dia muji lu gak gitu? Selalu dia selalu muji gue. Kita sebenarnya selalu saling muji. Cuman kadang gue karena orangnya begini, orang nggak tahu gue lagi beneran muji apa enggak. Orang nggak bisa bedain gue sarkas sama enggak. Sarkas. Jadi gue kadang kalau muji dia suka nggak berasa. Padahal gue selalu muji dia. Tapi aku kalau aku kan quality time juga sebenarnya Cici. Cuma dulu kekurangannya cuma satu. Pas awal tuh masih ngonten lagi gencer-gencernya.
dia tuh orangnya sangat konsisten dan ambisinya tuh besar kan. Jadi kadang mungkin dia nggak sadar kayak bagi dia itu cara pandangnya beda nih. Bagi dia itu kita udah bareng kayak gini aja itu quality time. Sedangkan di pandangan aku tuh quality time tuh yang no kerja sama sekali. Ya udah kita Berdua. ini, Sama gitu. Naput juga gitu sih. Nah, Nonton gitu dulu aku belum bisa ngertiin itu, tapi ada satu kejadian yang aku mikir kayak gila, gue juga harus ngertiin dia karena dia udah kerja keras karena buat kita ke depannya mau merit kayak gitu. Jadi akhirnya ya udah, udahlah gue turunin ego gue, bagi gue bareng ini juga udah oke lah, ngonten juga ya udahlah, bareng-bareng bercanda beneran kok gitu. Saling ngerti. Iya. Cuman bedanya memang kan quality time yang begitu sama yang sambil kerja. Yang sambil kerja itu ngabisin energi, tapi yang Bener, bareng capek. itu nambahin energi. Itu yang paling yang Refreshing. bedanya. Jadi, nah pertanyaan lagi gue, anjir tiba-tiba gue lupa bangsat. Lu lupa dia nggak baca. Enggak, beda, bukan yang ini. Gara-gara gue baca, gue jadi ini. Apa ya? Kalau ini free time, energi nambah, kalau ini kurang. Nah ini dia langsung ngingetin gue. Tapi gue beneran lupa. Jadi kita langsung, gue beneran lupa. Oke, ini ini pertanyaan gue. Wah, kira nemu. Apa yang lu rasakan? Lu kan berpacaran dari titik nol nih. Ih, ini pasti semua orang kepo. Lu pacaran dari titik nol. Lu pernah ini dia mochi. Iya. Kita tadi udah kurang lebih lu setelah berbisnis bareng udah beratus-ratus kali lipat lah rezeki lu kan. Bener dong? Apa perbedaannya setelah lu udah punya rezeki semua ini? Apa rasanya? Ada yang berubah nggak? Nggak ada. Kalau bagi aku sih sebenarnya ada ya. Kalau bagi aku adanya nggak tahu kenapa aku menemukan dia sama aku sama-sama makin bersyukur. Oke. Dan ternyata malah lebih banyak waktu yang kita bisa deep talk dan mensyukuri hal itu. Jadi benar-benar kita ada momen dimana kayak "Ih, Oh gila iya, ya, benar. kita malah lebih sering kayak kita udah sampai sini, nanti ke depan gimana ya, tapi happy banget. Coba kalau dulu kita nggak nyoba ini, kamu juga udah great job ngelakuin ini. Ya. Asik. Kamu udah great job sayang. Makasih ya, kamu udah mau bantu aku membangun semua ini. Cipok. Nanti gue cipok. Oh iya. Biasa tuh orang kalau misalnya duitnya makin banyak, Makin jauh. sifatnya juga ikut naik. Nah, tapi yang kita itu even rezekinya datang, kita malah kita maunya lebih bersyukur aja. Nggak usah yang maksudnya jadi orang gimana arogan atau apa gitu. Kita malah maunya sukanya berubahnya jadi lebih baik. Iya puji Tuhan. Saling muji berdua ya. Kamu hebat dari segini, ya gitulah. Positif. Ya, mungkin ya istilahnya kalau dilihat dari mata nggak beda, tapi yang menurut aku beda adalah intensitas kita makin bersyukurnya sih, jadi semakin banyak gitu. Nggak ada bedanya tuh maksud gua, di orang lihat kita sama dulu sama aja, nggak ada bedanya. Iya. Cuman di apa sih Lus? Gak tahu. Gue lagi ngeliat Kualitas. Ini pasangan sempurna banget ya. Enggak lah, gila lu banyak banget kekurangannya. Word of affirmation. Oh iya. Kualitas hubungan kita makin bagus. Bagus. Semoga terus Harus. begini. Amin. Terus begini. Berarti lu nih, kan tadi lu bilang mau bisnis. Apakah lu bisnis buat loncat ke next atau end game lu, atau lu bisnis sebagai komplementer? Komplementer. Jadi gue udah pernah bilang, ngonten itu orang kan nanya ngonten sampai kapan? Iya. Bagi gue menghibur orang itu berkah buat gue, karena orang ketawa. Lu ngerasa gitu? Iya, orang ketawa lihat kita. Gue tuh seneng bikin orang yang habis capek kerja nonton ketawa, lagi stres nonton kita. Ada yang lagi nangis, nonton kita bisa ketawa. Bagi gue tuh itu sebuah ya seneng aja gue, sebuah berkat gitu loh. Bisa bikin orang ketawa. Jadi gue kalau ditanya mau sampai kapan, gue selamanya juga bakalan, karena gue enjoy. Jadi gue selamanya akan begini. If gimana? Sama, aku soalnya tadinya nggak suka ngonten. Tapi kenapa bisa konten? Awalnya kan dia post, terus lucu orang banyak yang suka karena lucu dan orang happy, jadinya ya lanjut. Aku suka sih bikin orang happy. Karena kita enjoy, jadi ngonten ya udah ngonten aja. Kita nggak anggap itu kerja banget nih, enggak. Kalau kerja kan mungkin kita ada tujuannya nih, mau pensiun kapan. Gue enggak. Gue ngonten ya udah ngonten. Tapi balik lagi ya, kalau kayak pertanyaan kamu, ini bisnis karena mau komplementer atau mau end of semuanya gitu ya.
kita itu kan balik lagi yang aku bilang sebelum konten, kita tipe otaknya tuh pengennya berbisnis sebenarnya. Jadi kita tuh nggak mau ini sebagai, tidak bisa dipungkiri kalau konten ini kita juga dapat penghasilan. Tapi kita nggak mau ini cuma jadi pasok utamanya sampai kita kapanpun, karena kita nggak pernah tahu ya ke depannya bakal gimana. Jadi kita puter uangnya dengan cara kita berbisnis gitu loh. Ya, Dan ini sebenarnya kalau bisa jadi inspirasi buat zaman sekarang udah banyak banget content creator kan. Tapi yang seumuran kita nggak semuanya tuh cara berpikirnya seperti itu. Iya. Jadi mereka itu cuma mengandalkan, mumpung duit gue yang ini gede banget, gue gini dulu deh fokus terus. Karena emang gede dari konten. Yes, betul. Tapi harus sadar kalau sebenarnya kalau bisa lu punya duit jangan cuma dihabisin untuk habis gitu doang. Lu harus puter karena lu bisa tua gitu loh. Dan lu gak pernah tahu nih yang lu kerjain ini tuh bisa sampai kapan. Kicau. Ada quotes ya kan? Ada quotes. Nah quotesnya itu Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Tetangga masa gitu. jangan lupa nonton di Netflix. Ada. Di Netflix. Yes. Siapa tahu masuk di iklan ini. Netflix. Iya. Ini. Gua ini udah penutup nih. Ini sebenarnya gue jarang yang begini nih. Kalau jadi gini, pertama dulu kasih pesan buat Juan 5 tahun lagi. Oke. Nanti selesai itu Juan. Lu postnya 5 tahun lagi? Enggak, ini ada di podcast ini. Langsung di post. Iya, ngingetnya susah juga nih 5 tahun lagi. Coba. Oke. Ayo. Udah. Iya. Ya. Untung lu mau dengerin gue. Nah, jadi sekarang kita gini. Udah gitu aja. Makasih ya. Makanya jadi lu pasti happy dengan keadaan kayak gini karena lu dengerin gue bagus. Thank you ya, Seng. 5 tahun lagi kan? Iya, 5 tahun lagi. Untung gue dengerin loh. Ini dia Juan tadi. Terima kasih semua. Saya waras. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga support terus. Lu aus ya. Foto enak. Nih ntar gue bikinin. Oh iya, thank you ya. Nih. Aku peminum itu loh. Oh iya, lu minum pas kapan? Hoto lihat dong, Hoto. Aku peminum ini dari aku sebelum merit bahkan. Aku belum nih nyobain edamame nih, edamame. Halo. Itu. Nanti kan mau dikirim, tapi masalahnya ada permasalahan ketika pengen kirim. Dari minggu lalu tuh gue nanya alamat. Tapi kok nggak ada alamatnya. Tapi kalau nggak dikirimin yang ini pun aku biasa ordernya yang ungu. Oh, order. Aku order sendiri. Dia beli sendiri. Kan kalian punya ini kan official Iya. distributoran. Iya. Kalian sampai tahu Iya benar. Tolong beli yang asli ya. Jangan beli Hoto palsu. beli asli. Soalnya ada khusus dari linknya kalian. Iya kan? benar. Tuh, gue sampai tahu kan beli sendiri. Benar. Dia beli beneran. Keren. Pas itu lagi heboh banget ya. Iya. Heboh-hebohnya goyang gini. Aku masih minum coy. Iya. Pas goyang lu baru masuk kan? Dan ngaruh kan? Hah? Ngaruh nggak? Aku suka soalnya. Oh. Jadi Dia suka, aku dia suka. tetap di situ. Kadang gue minum dari Crazy. punya dia. Menurut lo gimana? Enak rasanya. Enak Kayak Lu mau ngomong energi kan? Beda. sumpah. Beda. Tapi ini versi Lu mau ngomong mahalnya kan? enggak dong. Enggak, versi yang berguna. Aduh, sorry energi. enggak dong. Ini yang Ini lebih nggak masuk. Ini lebih sehat kan? beda. Ini lebih sehat. Ini jadi ada dari 15 multigrain pilihan, digiling dan dipanggang. Habis itu dikasih purple potato dan juga Lulus. oat dari Nah, Swedia. rasanya kayak energi, tapi lebih Beda. sehat ini. Beda. Gak ada rasa ubi itu. Bagi aku mirip kayak energi, sumpah. Beda. Oh ini mame. Yang ini proteinnya lebih banyak. Parah banget. Energi mirip. Dari tadi dong. Itu merah. Aduh. Merah gue udah gak bisa main di next. Hoto bagus. Apa foto bagus? Foto bagus. Makasih. Nanti dikirimin ya. Gak apa-apa, aku Berapa bisa truk? beli juga. Oh, enggak memang mau dikirimin. Yang baru launchingnya harusnya apa sih? Kemarin 8924. Aku lihat yang botolnya cakolep. Iya benar. Yang di bawah, dibuka Yang di warna bawah. Iya. beige gitu bukan? Warnanya hijau. Botolnya gue punya. Yang aku lihat ada orang punya botol Hoto bening tapi itunya warna beige gitu. Ada macam-macam sih Beda kita. itu, beda Kita mungkin. setiap launching kita beda ini.
Nanti kita ada lonceng juga Itu yang kerja lain. sama Cakolab atau lu beli Cakolab? Kerja sama sama Cakolab. Kerja sama. Masa gue beli juga Cakolab? Iya, siapa tahu. Iya, ini kan gue balikin modal di sini dulu. Iya, siapa tahu kan. Habis itu kita beli Oke. Cakolab. Bagus. Ini masih on air gak sih? Ini masih udah closing juga tadi. Oh. Ya, beli hoto. Oke. Beli hoto. Ada keranjang putihnya di situ. Keranjang kuning. Di lu, keranjang putih. Di YouTube keranjang putih. Dia cari. Ada di layar. Di sini ada CC. Di sini ada setting. Di sini ada logo channel gua. Jangan lupa diklik subscribe. Subscribe. Jangan lupa juga subscribe ke Juan dan If Family. Juan and If aja. Gak ada family-nya. Juan and If. Juan and If. Jangan lupa di subscribe dan di follow. Jangan di follow. Jangan lupa juga. Oke. Terima kasih. Lu biasa minum hoto kalau lagi kenapa? Aku tiap saat minum. Tiap saat minum. Gak mesti ini jujur ya, tapi no peres. Dulu niatnya tuh karena mau Kurus. diet, mau buat merit sebelumnya kan. Minumnya jadi itu doang. Tapi ya kalau sekarang ini kayak misalnya kemarin aku lagi mau coba maintain makanan sehat, kebanyakan makan Indomie. Aku cobanya makan itu. Iya. Jadi ini tapi jangan dijadiin meal replacement karena kita tetap butuh makanan-makanan Asli. Ini asli juga. Maksud gue Ini makanan tambahan nutrisi. makanan inti pokok kita, nasi, daging. Iya, karbohidrat kayak gitu tuh itu kita butuh juga. Jadi kalau ini kan kalorinya terlalu kecil juga. Kalau buat kalian yang ini buat gantiin cemilan tuh paling cocok. Oh. Tapi buat orang yang diet ngaruh. Ngaruh pasti karena kalorinya kecil, karbohidratnya besar buat tenaga, Bikin terus kenyang. seratnya gede jadi bikin kenyang. Gitu. Desainnya kenapa? Desainnya kenapa hijau? Inspirasinya kenapa? Dari Karena kita tanpa petani kita bukan siapa-siapa. Tapi bagus banget gila. Aku ngikutin sumpah dari awal banget tuh. Ya, Kalian jangan- hebat. Terima Kalian kasih. Aku nggak bantu membesarkan saja. Iya. Gak apa-apa, itu bagus. Makasih. Bentar. Jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena yang pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa Los? Subscribe. Terima kasih.